Iya, iya. Wah, udah masuk nih. Pak Assalamualaikum. gurunya udah masuk. Assalamualaikum. Salam. Tadi sebelum Waduh, sebelum saya masuk bisa ngobrol sama Mas Firman. bisa, Oh, oke. Jadi bisa tanpa ngobrol. jadi tanpa saya bisa ya. Bisa ya. Oh ya. Ya udah. Tapi yang ngobrol-ngobrol aja, say hello. Dia dulu yang say hello. Saya sih Hmm. udah dari jam 7.15 ya udah on aja. Saya, karena baru mau coba ngeprint itu, yang Oh ya. makalah yang nomor 15 itu, kan mesin printer saya kan baru beli nih. Tapi Oh ya. kok sering macet. Ini harus membersihkan head gitu loh. Saya dulu nggak Mbak, pernah punya mesin printer. ya, tak pikir Zoom itu harus ada hostnya. Oh, ternyata enggak ya. Oh Bisa ada, langsung ya. enggak. Ada itu aja. Hanya dikasih nomor ini langsung bisa ngobrol sendiri. Hmm. Bagus. Uh, Sebab kan tidak mendaftar kan, Hmm. tidak sebagai tuan rumah. Udah ada nomor kan, kita Ya, ya. masuk, Oke. ada yang tahu nomornya ya kita diskusi aja. Hmm. Cuman nggak tahu nanti biayanya kalau kalau masuk begitu ya nanggung. Ya. Yang nanggung yang ngasih password kan, Iya, iya. atau yang ada gratis 40 menit gratisnya tahu juga saya. Enggak, ini sehari juga nggak apa-apa. Oh ya, oh, udah. 100 orang sehari atau 2 hari juga nggak apa-apa. Ini nggak ada batasnya Oh, buat saya. oh, di sana, uh, Mhm. di negara sana nggak ada batasnya, atau memang seluruh dunia ya seperti itu, tidak ada batasnya. Enggak, dari langganannya. Oh, langganannya ya. Karena saya sering pakai sama yang lain, buat lain-lain kan. Iya, iya. Apa kayak Zoom. Hmm. Hmm. Suherman, nongol dong. Ya, Saya emang oh. rupanya di Serang rumahnya. Suherman Antajaya. Assalamualaikum. Tuh, Waalaikumsalam. Cuman kelihatan jidatnya nih, enggak kelihatan. oh ya. Tuh. Saya kameranya pakai kamera ini, kamera lepasan. Hmm. Karena kamera saya tuh Ya, buram. berem ya. Karena laptopnya udah dari tahun 2012. Hmm. Gimana Suherman? Laptop kantor. Hmm. Tetap Nah, kantor. Suherman tuh teman kita yang satunya siapa? Eli, siapa? Yang tugas akhir tuh. Lagi ber Eli laki, Eli perempuan. Siapa? Lupa namanya. kawan kita yang satu lagi, Eli Yuliani namanya. Nah, di mana dia? Dia kan tinggal di Bandung ya, kembali ke Hmm. tempat kerja di PT Inti, Hmm. kemudian Kok kecil suaranya? Tadi ngobrolnya Ayo. sama Pak Herman gede. Oh, Suaranya karena kecil. udah ada yang punya, jadi kecil suaranya. Suaranya kecil. Hmm. terus dia pindah ke Jakarta, pensiun, Oh ya. tinggal lagi di Bandung. Hmm. Kalau Titin tahu Titin. Titin Ratnasari, Ya dia di Australia. Australia, sama Teddy 78 juga di Australia. Oh ya, Australia juga. Oh, Ya, Titin Elektro. Titin Hmm. Elektro ya. Oh iya sama tuh, sama mas saya kuliahnya bareng tuh. Ya ya. Titin, Agnes, terus Teddy. Teddy sama-sama saya sama Sokat juga tuh kerjanya satu perusahaan tadinya. Siapa? Teddy S. Rahman sama Sokat Ali Hmm. sama saya tuh satu perusahaan tuh. Sama Adang juga satu perusahaan. Oh yang Adang. Kalau yang udah meninggal tuh Dedi ya, Dedi ya. Deddy Kusmayadi. Nah, harus kuat dia yang Oh iya ya harus. kanker dia yang. Kanker ya. Oh. Dulu Pak Yanto masuk harus kuat. Saya anu jurusan B, telekomunikasi. Oh B. Saya itu dulu bingung memilih jurusan tuh A B C itu. Oh ya. Karena saya kan kuliah dulu kan di situ hanya ada jurusan elektro harus kuat harus lemah udah. Nah, Hmm. masuk ke sana kan A B harus kuat telekomunikasi C. Wah bingung pilihnya akhirnya saya jadi panitia wisuda aja. Kan saya mintain uang
wisudawan. Saya tanya, Mas, jurusan apa, Mas? Jurusan A. Ngapain kepilih A? Dia, kamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. dia bilang, kalau kamu baca aja pakai listrik 75 watt, nah itu rakyat Indonesia tuh kayaknya nggak akan dapat listrik semua. Jadi perlu pembangkit, makanya perlu arus kuat gitu loh. Nah, Oh, nanti perlu pembangkit gitu. Ajis mana itu? Hah? Terus kalau urusan C sama jurusan B, saya juga ke ininya ke wisudawan ya. Ngapain pilih C? Lo kalau nggak banyak jajan lo jangan pilih C lo. Kenapa? Itu harus rajin baca buku. Jangan sampai kamu belajar tabung pas udah lulus, IC. Pakai tuh ilmu lo tuh. Oh iya mas, ya saya nggak mampu tuh belajar gitu. Kurang banyak jajannya. Mustari seneng Mustari seneng cerita ya. Oh ya. Iya. Jagonya Sehari kalau nggak cerita sehari sakit perut. Iya. Tergantung dari ininya, Moodnya. yang tanggung. Hmm. Bestari kalau nggak salah anaknya yang lanjut kuliah di Belanda ya? Oh iya iya. Jadi Masih di sana? jadi kan teknik lingkungan ITB Belandanya tuh energi terbarukan di Ya. Eindhoven. Nah terus saya kerja di Shell karena sama orang Shell bule tuh. Ya. Udah seiman ya udah nikah terus kerjanya masih di Belanda di Den Haag. Masih masalah ini teknik lingkungan juga. Kenapa? Masih tentang teknik lingkungan juga kerjanya. Oh enggak, di energi terbarukan di Shell itu. Oh, anak kita Jadi pada waktu dia juga ngambil tugas akhirnya di Shell karena Shell itu ada masalah gitu, terus diselesaiin terus dia diangkat jadi karyawan Shell. Cuman waktu dia masuk Shell, Pak, dia bilang, Dek, ini Shell tidak ada penelitian ya, kamu kan energi terbarukan. Jadi kamu saya training logistik dulu, training hukum dulu di negara karena di situ ya udah dia banyak itulah ngurusin baterai, mobil baterai, ngurusin macam-macam sampai NGO apa? NGO apa? Banyak jurusan di situ kan. Non apa NGO ya? Non apa? Iya itu apa? Non-government official. Non government organization. Iya. Mhm. Ya batu bara terus apa? Karbon apa gitulah. Ada Ini seminar-seminar itu. ceramah hari ini judulnya Mustari cerita. Ya tergantung nanyanya apa. Yang saya tahu, yang saya nggak tahu nggak usah cerita. Oke. Mau kita buka aja. Ya itu Pak gurunya itu Pak Yoyon belum datang. Terus Pak yang Yoyon ada ini Pak Yoyon. udah ada. Yayan udah masuk. Yayan. Cuman Udah kepalanya, 5 ya, udah 5. cuman kepalanya nggak kelihatan. Oh, mulutnya aja sekarang. Oh jangan lagi pemadaman lampu. Saya juga di sini kan ada pemadaman lampu bergilir. Oh ya. Ternyata diprotes, ternyata diganti penyalaan lampu bergilir jadi istilahnya. Jadi penyalaan bergilir jadi penyalaan bergilir aja deh supaya nggak berisik. Iya. Sian ya. Mana Kanada sudah sepak bolanya sudah hebat. Oh, mantap ya. 6-0 sama Qatar. Iya. Siapa? Kanada kita menang. Jepang ya? Kanada sama Qatar 6-0. Oh, Kanada. Yang hebat tuh Jepang tuh Jerman 1-0 ya sama Jepang. Hah? Kapan Jerman? Jadi Jepang 1, Jerman 0. Oh, nggak tahu, saya lihat di YouTube. Oh, itu yang tahun-tahun lalu kali itu. Kan belum main, udah main belum? Nggak tahu itu tahun berapa di YouTube itu.
Enggak, gua antena gua nggak bisa masuk ini. Kayaknya antenanya harus digital ya. Iya, Enggak. digital ya. Pakai itu, pakai Oh, STB. ada STB ada ya. ada Nah, STB ya. hmm. Oh, Tambah STB, pantesan. tambah ditambah. Heeh. Hmm. Hanya ditambah. Antena Tam- biasa analog. tak sama, ya. Tambah aja. Hmm, Beli 200 hmm. ribu, 200 ribu. STB ya. Oke. Hmm, hmm, STB atau Esteller sama aja. Ya, hmm, sama. hmm. Es Cuma hangat ya. beda warna aja. Hmm, 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 hmm. Esteller kan pink. Hmm. Kapan main Jepang sama Jerman? Hah? Tahu, gue lihat di YouTube kok Jepang satu, nah Jerman nol. Nggak tahu itu kapan itu. Ya Itu tuh udah apa lama ya, itu betul udah lama itu. pertandingan Udah lama ya. persahabatan, apa Hmm, pertandingan apa kan? Oh, hmm, 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 Ada tulisannya kan? hmm. Nggak tahu ya. YouTube biasanya ya. YouTube ya YouTube. Hmm, 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 hmm. Asal disesel-seselin kali. Udah Hmm, lama hmm, ya hmm. Yon ya. Iya, udah lama. Oh, udah lama ya. kalau iya. Ini nanti ya. Kalau saya nonton semuanya sih. Oh, karena jamnya memang jamnya. Kalau saya kan Iya, jamnya beda 12 jam, beda berapa? 10. Jam 2, jam 3 gitu tadi. Iya. berat ya. Ya kalau saya nonton semua ini, saya lihat jamnya aja jam berapa gitu. Mainnya malam semua sana, Pak? Nggak ada main sore, main Siang, siang gitu. siang. Mulai jam Di 1, sana sih ya. jam 3, jam 6, jam 8, jam 9. Kalau hari ini Sunday ya, nanti jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Oh, Jepang juga ya? Jepang ada ya hari ini. Jepang jam berapa nih? Oh, enggak, ding. Jepang kalah. Jepang sama Tunisia, sama Tunisia kalah nih. Ya, sampai jam 9. Gitu. Yang hebat ya Kanada. Karena Kanada ini dia draw sama Switzerland udah menang dia, menang di grup. Skornya udah tinggi. Jadi Dia masuk ke karena 52. 6-0. Iya, Qatar itu poinnya tinggi jadi ya. iya sama Qatar. Sama Qatar. Qatar Qatar tuh, disumpahin nggak bisa doa dia kalah. iya. Hmm. Qatar tuh grupnya Amerika ya, bukan grupnya Iran ya, Pak? Untuk Grupnya yang perang Amerika, iya grupnya Amerika, Amerika. ya. Amerika dia baru nyumbang pesawat buat Donald Trump. Oke, kita mulai aja. Siapa yang membuka? Ini yang baca kan Yoyon ya? Ya. Yang buka. Insyaallah ya. Hmm. Ya, Suherman buka deh, buka. Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan berdiskusi masalah penyakit hati ke-15, 15. hubul mansib. Hmm. Hubul mansib itu artinya cinta jabatan, kedudukan, dan ambisi menjadi pemimpin. Kemudian dalam kitab Mudarat kitab Matarat Al-Qulub. Ya. Kamu buka aja, Suherman. Kamu ya. buka aja. Nanti 9 a.m. akan dilanjutkan oleh Mas Yoyon ya. Ya. Silakan Mas Yoyon. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sudah sampai ke 15. ya apa ya chapter ya, mungkin chapter ke-15 ya ini ya. Ya, untuk kok hilang tuh. Nih. Hilang. Belum. Sudah ada nih. Ya ini saya nunjuk ini ya, yang 15. Oh iya, mansib. Ya, udah 15. 10 lagi selesai kita.
Udah selesai Ya. bersih hati kita kan? Sih. Nah, insya Allah. 10 lagi ya. Ya. Penyakit hati ke-15, hubul mansib ya, Hmm. cinta jabatan, kedudukan, dan ambisi menjadi pemimpin. Dalam kitab Mudarat al-Qulub wa Mujilat al-Uyub karya Imam Maulid, penyakit hati ke-15 adalah hubul mansib, yaitu kecintaan yang berlebihan terhadap jabatan, kedudukan, pengaruh, popularitas, dan keinginan untuk selalu berada di atas orang lain. Kita punya nggak sifat kayak gini? Kita semua punya ya? Hah? Punya lah. Nah, Hah? punya. Ya, Iya, bagus pengen. kan kalau dalam batas-batas tertentu. Iya. Iya. Ya, kalau di sini kan politik, wah, bayar mau menjadi pemimpin gitu kan. Itu ya. Kalau zaman Rasulullah itu sahabat-sahabatnya takut diangkat jadi pemimpin. Menghindar karena risikonya kan di akhirat berat pertanggung jawabnya kan. Gitu. Iya. Mungkin yang membedakan itu ininya ya, berlebihannya itu gitu atau gimana, Pak Yul? Berlebihan juga tapi eh, karena mereka hakikatnya tahu, kan mereka kan selalu melihat ya di akhiratnya kan, ya ta? Didikan Rasulullah itu sih sahabat-sahabatnya itu kan, ya, kalau kita kan ngelihat dunianya, jadi apa sistem nilainya beda kan, ya kalau di dunia Hmm. kan kita kan kepengen jadi pejabat, tapi kalau kita lihat akhirat kan kita ngelihat risikonya kan, Iya. ya kayak Umar itu waktu diangkat ya takut bener dia sampai tiap malam muter terus ngelihat apa sampai dia tahu keadaan ininya rakyatnya itu kan ya karena waktu itu kan satu kota aja kan jadi dia bisa muter terus dia bilang kalau ada anjing kelaparan mati dia bertanggung jawab hebat nggak ya gitu tapi kalau kita apa dakwah terus pakai apa pakai contoh sahabat Nabi itu kayak jadi jadi kayak impian semua kan 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 mereka ini tinggi sekali gitu. Jadi kita turunin ke kita aja gimana gitu. Kayak bener kamu ya. Jadi kita konteksnya yang berlebihan aja gitu. Oke, monggo terusin. Ya, teruskan ya. Hmm. Jadi penyakit ini sangat halus karena sering menyamar sebagai niat baik. Jadi Hmm. niat baik ini ya. Hmm. Ingin berkhidmat, ingin memperbaiki umat. Hmm. Padahal di dalam hati ada keinginan untuk dipuji, dihormati, dan diikuti. Hmm. Bener Jadi kan? itu Iya kan? jadi sangat halus katanya. Ada kan? Ada kan? Ada selalu di hati kita gitu kan? Iya, ya. Hmm. Ya cuman ada yang tulus juga sih. Ya gitu. Bait Imam Maulid dan saya terjemahannya, kecintaan terhadap kepemimpinan, kedudukan yang tinggi termasuk perkara yang membinasakan jiwa. Maka waspadalah dan jagalah dirimu. Hmm. Makna Hmm. bait Tak- agak tak- ke bawah dikit, Oke, terlalu oke, tinggi. oke, oke. Makna bait diringkas dari pembahasan Imam Maulid mengenai habul jah dan habul mansib dalam Mudarat al-Qulub. Oh, itu penjelasan aja. Hmm. Apa itu hubul mansib? Secara sederhana, hubul mansib senang jika diberi jabatan, Hmm. sedih jika kehilangan jabatan, dan berusaha mendapat jabatan demi kepuasan diri. Hmm. Jadi artinya Jadi, artinya kalau kita mau jabatan tapi untuk masalah untuk
untuk dakwah, untuk ini yang lain itu bagus kan? Hmm. Iya. Hmm. Saya sih nganjurin ke anak-anak sama cucu untuk leading gitu ya, jadi pemimpin. Karena apa? Kalau kita orang Islam nggak ada yang jadi pemimpin, kan di suatu masyarakat, suatu organisasi harus ada pemimpin, tak? Akhirnya pemimpinnya bukan Islam, yang nilai-nilai bukan Islam dibawa ke atas kan. Kalau niatnya Hmm. begitu, bagus, bagus. Iya dah. Tapi yang dibicarakan ini yang kamu bilang tadi berlebihan itu. Ya, yang mendapat kepuasan diri juga kan ya, kalau Iya. nggak salah ya. Apa? Berusaha berusaha Iya. untuk mendapat kepuasan diri. Ya. Hmm. Iya. Jadi akhirnya Jadi untuk tidak lillahi ta'ala mungkin gitu ya. iya. Dan Seperti. tujuannya dunia, Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Sampai nyogok-nyogok mau jadi bupati karena supaya bisa dapat di proyek-proyek itu kan. Hmm. Ya kan? Ya, jadi udah salah kaprah. Tapi untuk mendidik sifat kayak gitu, zaman sekarang susah sekali kan. Iya dah. Karena itu udah salah Susah. kaprah kan, udah mengakar. Jadi gimana kita? Kita biarkan atau kita gimana? Hmm? Situasi gini kan udah parah sekali kan di dunia yang kita hidup ini sebenarnya udah ini udah diprediksi Rasulullah kan, akhir zaman ini kayak gini nih, kacau. Jadi gimana kita harus gimana? Hmm? Ya, ya. Ya harus ini harus li- literasinya, literasi tentang ini harus di harus di apa ditingkatkan lah Benerin. literasinya untuk itu Hmm. supaya Bagus. sadar bahwa menjadi pemimpin itu bukan karena hubud dunia atau Hmm. ya atau apa namanya tadi kedudukan atau hanya kepuasan diri ya mungkin itu ya. Ya. Jadi jadi memang benar-benar misalnya Seukat ingin apa apa Ya, menjadi ketua eliters ya nggak apa-apa asal tujuannya nggak Langsung tahu ditembak tahu kan ya. Iya ya. Seukat yang Tapi gitu. tapi kayaknya sifat itu memang susah selama hedon ya, hedon ya. Sifat hedon itu kan pamer, semua Pamer. sakit hati. Ya. Hmm. Selama itu masih melekat di individu, itu susah sekali ya kita akan memberantas. Iya. Jadi ya hedonisme itu kan apa ya ciri-ciri yang luar biasa. Banyak poin di sakit apa penyakit hati yang kalau diringkas tuh ya hedon itu pamer, suka ngambil harta orang segala macam. Iya. Ini tanda-tandanya ini coba nih, ini kan jelas nih. Ya, Coba. tanda-tandanya ini pertama senang dipanggil ketua, Bapak Ketua, Bapak Direktur, Ustadz, nah, ini Pak Ustadz Yul, nah, Kiai Yul, Pak Haji, Pak Profesor, wah, saya enggak ya. bos. Nah, kecewa bila tidak dipilih menjadi pengurus, Hmm. sulit menerima jika orang lain lebih dihormati, selalu ingin menjadi yang memimpin, Hmm. marah jika pendapatnya tidak diikuti, Hmm. mencari jabatan walaupun tidak mampu. Nah, itu Hmm. tanda-tandanya tuh. Ya. Jadi rambu-rambunya jelas ya. Jadi sekarang harus gimana? Jadi karena begini, ini kan zaman edan, zaman Kak Tadi Corona. tadi tapi yang tadi itu yang menyarankan anaknya selalu ingin jadi pemimpin, Hmm. berusaha menjadi pemimpin atau selalu ingin jadi Jadi pemimpin. kalau Tidak saya selalu ya. Hmm. kalau saya ngasih tahu mereka begini, bahasa bahasa Inggrisnya ya. Kalau kalau kamu nggak jadi pemimpin, padahal pasti ada pemimpin dimanapun ya, di Hmm. kelompok kecil besar Hmm. 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 organisasi. Ya. Itu somebody will take over, ya ta? Dan kalau somebody itu bukan orang yang Islam yang atau orang sana yang benar, akhirnya karena dia memimpin, dia lead tuh, dia Hmm. mengarahkan ke hal yang nggak benar. Jadi kalau niatnya itu bagus Hmm. karena itu Hmm. kayak kayak visabilillah kan. Hmm. Jadi take over itu. Hmm. Ya toh. Jadi kita kalau dalam dakwah itu nggak usah mulu-mulu
mau ngerubah dunia orang banyak, nggak usah. Keluarga kita aja, anak kita aja, ya dah. Hmm. Makanya waktu itu kan s- saya agak debat sama Zainal tuh itu. Jadi saya bilang kita fokus ke anak istri, anak sama temen aja gitu. Karena kalau kita udah bisa membenarkan lingkungan dekat kita, insya Allah itu tugas kita udah selesai. Nanti di akhirat ditanyain kamu gimana? Udah cukup, nggak usah mau ngerubah dunia kayak ngerubah dunia itu kayak nguyai segoro, tahu nguyai segoro? Anda Jadi tahu ya? cukup anak istri aja Menggarem. Pak. Pasti. Menggarmin lautan itu Tahu. susah kan? Atau membuild ini apa? Menggodok lautan kan nggak mungkin. Jadi lingkungan kita, Menggodok batu. kita lingkungan kita aja Cukup kita ya, benerin. Mbak ya, cukup ya, cukup di anak istri aja ya, itu kewajiban udah lepas gitu. Anak, istri, teman, pokoknya yang deket, yang terjangkau kita itu udah Hmm. lepas. Karena di sana kan nanti ditanyain semua manusia itu adalah pemimpin, akan ditanyain kepemimpinannya. Artinya tanggung jawabnya. Kalau sebagai kepala rumah tangga atau kakak atau sebagai bapak itu akan ditanyain apa gimana. Tapi case kalau anak-anak itu udah lepas ya, Mhm. misalnya tinggal jauh dari kita, ya itu kan kita nggak bisa ngawasin lagi kan, atau kita akan memberikan pengarahan kepada mereka susah sekali gitu, karena Nanti hidup udah. nanti malaikatnya tanya, kamu kan ada internet, ada Zoom, gimana ngelaknya? Ya, ya susahnya kita di zaman kita itu fleksibel kan bisa ketemu siapa di mana kapan. Itu itu konsekuensinya nanti di akhirat gitu. We have no excuse. Kamu kan bisa ngobrol di internet itu. Itu ada di Quran, di ayat di Quran kan ada yang waktu pas orang itu masuk ke neraka ditanya, "Kamu kenapa kok kayak gini?" Jawaban dia, "Aku diopres begini begitu." Jawabannya malaikat kan bumi Allah itu luas, bukan hanya luas tempatnya tapi opportunity-nya. Jadi nggak? Jadi nggak ada excuse. Nggak ada excuse. Ya, itu jadi gimana kita menjangkau misal anak kita jauh. Tapi kan anak itu kan dari didikan dari dari nol ya, dari kecil gitu. Kalau kita lihat anak kita udah besar, nyeleneh, berarti ada something wrong waktu mereka kecil kita didiknya. Nah, itu harus dianalisa terus gimana caranya. Kalau kita bisa mikir begitu aja belum terlaksana pun itu udah suatu yang luar biasa nilainya ya di akhirat. Tapi kalau kita acuh aja terserah kamu rusak kamu sendiri itu karena apa di Quran juga disebutkan kan apa apa namanya eh, jagalah Jagalah ya. dari neraka kan Nah, ya ta wa hmm, ahlikum naron ya ta jadi hmm, jagalah apa ahlimu keluargamu hmm, hmm. dari neraka jadi itu kalau kita ngeliat anak kita rusak kan pasti ke neraka katakanlah rusaknya udah rusak berat lah ya kan pasti neraka masa kita diamin gitu kayak gitu tapi kalau kecil-kecil sih enggak kita sendiri juga enggak sempurna tapi kalau udah melenceng nah itu misalkan anak tinggal di Australia minum-minum di sana wah nggak sholat nah itu baru kalau perlu ke sana gitu. Saya indikator yang saya lihat anak saya ya di Australia, dia itu tidak melepaskan jilbab meskipun dia kan salah satu manajer di satu pabrik ya, Sena itu. Hmm. Mhm. Jadi anak buahnya itu ada dari Thailand, dari Korea, ada dari orang bule Mhm. sendiri apa. Dia itu minta izin langsung kepada atasannya. Saya minta izin untuk 15 menit pada saat saya melakukan sholat. Karena dia mungkin literasinya bagus ya, atau cara bicaranya santun, diizinkan kok.
sama Hmm. mereka diizinkan, dan dia juga, saya tidak akan melepas ini karena ini keyakinan. Nah, dia cerita sama saya begitulah. Saya kan bangga banget gitu. Wah, Bagus. bagus kamu di dunia yang bukan Muslim majority ya. Tapi dia masih jilbab, dia kan jilbaban terus ya. Tapi meskipun jilbab modern atau apa gitu, tapi Hmm. dia tutup semua rambut, Hmm. rambut kepala semua. Dan saya tanya sama dia, di sini banyak orang Muslim ya, kita cari, dia bilang, kita cari teman. Hmm. Waktu di masjid kan ada teman yang kita buat satu satu apa sosialita ya. Jadi Hmm. mereka berkumpul ya. Nah, banyak itu Yul di Sydney itu banyak orang Arab, orang Pakistan gitu ya, Hmm. orang Indonesia gitu ya, itu pada pada ngumpul, jadi seperti community, small community ya, Muslim woman gitu, Muslim woman community gitu. Nah, itu kamu Dan dapat dapat pahalanya itu karena itu didikan kamu gitu loh. Tapi ya, on the other, kalau di sisi lain kalau anak kita nggak kayak gitu, nggak sholat, nggak ini kena juga kita. iya iya. Itu kalau kalau ya kayak kamu tinggal berdoa enak. Tapi kalau yang ini harus ada PR lagi untuk membenerin. Hmm. Misalkan kan gini ya, kalau di Islam itu kan kayak Rasulullah SAW itu kan 73 kali dia berusaha berdakwah ke uncle-nya, ke pamannya yang Hmm. ngurusin dia, bapaknya Ali, ya kan, Oh, bapaknya Abdullah, Abu Talib. Abu Thalib, ya kan, 73 Hmm. kali gagal dia. Tapi Hmm. terus dia agak ngeluh tuh. Allah menjawabnya gini, bukan hak kamu untuk memberi hidayah, kewajiban kamu menyampaikan dakwah. Tapi hidayah itu terserah Allah. Jadi kalau anak kita misalkan nggak sholat, nggak ini segala macam jauh, ya kita kita wajib ngasih tahu. Kalau dia nggak mau ikut, ya nggak itu bukan tanggung jawab kita, tapi action kita untuk ngasih tahu untuk mana itu udah cukup untuk liquidate our mandate gitu loh. Jadi usahanya ya Mbah ya. Ya, ya di Islam tuh selalu begitu. Di Islam tuh selalu diajarkan kita kita itu tidak ada authority untuk memberi hidayah. Kita ada kewajiban untuk memberitahu. Jadi artinya dalam dakwah itu jangan mikir, waduh nanti paling nggak ada yang dengerin, nggak ada yang mau. Ya tak? Nggak gitu. Kita coba lihat cuman berapa orang ini. Kita selalu jalan. Satu orang aja di sini jalan. Jadi artinya karena hidayah itu bukan dari kita, hidayah dari Allah. Tapi yang dihisap nanti adalah action kita kan inasya'akum lasatta. Sesungguhnya masing-masing kamu usahanya lain-lain. Artinya yang di dan juga semua pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Jadi artinya semua orang itu adalah memimpin minimal memimpin diri sendiri dan keluarganya. Gitu. Jadi nggak ada excuse. Jadi kita lihat anak-anak kita gimana, ya ta? Makanya dulu waktu anak saya itu di bawah 5 tahun saya baca buku ya. Ada buku di mana ya saya? Itu buku itu menjelaskan wah, kalau hati kolbu itu ada intinya. Dan intinya itu nanti yang membentuk dia besarnya. Kalau itu diisi Doraemon ya jadi sifatnya kayak Doraemon. Jadi itu dan setelah dewasa inti itu nggak bisa disentuh lagi. Artinya kita nggak bisa gampang merubah itu. Saya baca buku itu ntar tak ambilin ya. Kayaknya di sini. Ya ini buku ini. Waktu saya anak saya masih Berapa kecil ya, besar? ya child Berapa development. besar Mbah? Ini ngasih tahu bahwa Bu ini nggak secara Islam tapi secara sains bahwa otak manusia itu ada core-nya itu yang membawa nilai-nilai waktu dia besar. Gitu. Kalau core-nya itu diisi apa, dia nanti akan dibawa. Makanya saya tuh sama anak-anak saya itu waktu kecil
saya ajarin baca Quran. Kan mereka semua di Al-Azhar Pusat waktu itu ya. Baca Quran dua-dua gitu muter kan. Jadi kita berlima. Sampai khatam 2 kali. Sampai saya jelaskan. Jadi inti di dalam kolbu mereka itu Quran. Tapi ada sementara keluarga yang dari kecil nonton Doraemon, nonton. Jadi nggak ada manu. Itu susah nanti gedenya. Ya, saya ceritain anak saya itu loh si Lisa temennya anak kamu kan. Itu kan Iya, iya. dulu dia tuh SMA nggak berjilbab, mahasiswa tingkat 1 2 nggak berjilbab. Kemudian dia kan di sini anak-anak kalau summer itu bisa kerja summer ya dapat duit ya. Dia itu kerja di warung warung kopi gitu ya. Sampai malam terus dia pulang malam. Dia itu membayangkan kiamat tiba-tiba. Kiamat jadi ini anu, takut takut dia terus. Akhirnya dia terus nggak tahu dia sadar dia pakai jilbab gini. Saya tanya kenapa? Karena dari diri sendiri ya. Itu karena dari kecilnya saya kasih Quran. Sampai sekarang dia pakai jilbab dan gitu. Jadi gitu. Jadi eh, pendidikan waktu kecil itu penting sekali. Kalau itu kita nggak kerjain, kemudian kita lihat anak kita nggak sholat nggak ini, nah itu kewajiban kita untuk catch up ya. Bagaimana kita kontrol mereka gitu. Ya, jadi nggak ada excuse. Tidak ada yang terlambat maksudnya. Ya, nggak ada yang terlambat juga. Nah, artinya eh, ya cuman kasihan anaknya kan. Jadi Hmm. kemana-mana udah. Ya, ya, yang penting kalau kita masih beri umur artinya kan belum terlambat. Ya kan? Kalau sudah selesai, nah itu baru. Iya, begitu. Kita Monggo, terusin ya, ya, terusin kurang ke atas sedikit. Ya, kurang ke atas sedikit ya. oke. Mengapa manship, hubul manship itu berbahaya ya? Hmm, Menurut Imam Maulid, manusia mencintai jabatan karena pertama ingin dihormati manusia, kedua ingin merasa lebih tinggi dari orang lain, ketiga ingin mengendalikan orang lain, empat ingin dikenang namanya. mhm, Padahal semua itu adalah bagian dari kibar, hmm, kesombongan dan ujub, bangga diri yang sudah dibahas pada penyakit hati sebelumnya. hmm, Hmm. iya, Jadi itu kenapa berbahaya? mhm, Kenapa hubul manship itu berbahaya hmm, ya? Hmm. mhm, iya, oke. Monggo terus. Kita lihat penjelasan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa kedudukan di hati manusia lebih dicintai daripada harta. Hmm. Kedudukan di hati manusia lebih dicintai daripada harta. Maksudnya apa ya? Ya maksudnya Mengapa? kedudukan tuh ya, orang lebih suka kedudukan daripada harta gitu loh. Oh ya, Ya kedudukan. karena bawahnya itu. Mengapa? Karena harta hanya bisa membeli sebagian hal, sedangkan kedudukan membuat manusia dipuji terus kurang ke atas. Oh, kurang ke atas. Ya, ya, oke. Dipuji, dihormati, ditaati, dianggap penting. Hmm. Jadi karena harta hanya bisa membeli satu hal, sedangkan kedudukan bisa Iya. membuat manusia dipuji Apalagi semuanya. di sini kan kalau Hmm, jabatan bupati itu wah, setoran dari proyek itu luar biasa kan. iya, Hmm. Hmm. fasilitas banyak ya. Iya. Hmm. Kalau tujuannya itu wah udah habis deh. Menurut Imam Al-Ghazali, banyak orang yang rela kehilangan uang demi mempertahankan jabatan. Hmm. Hmm. Itu. Misalnya, Hmm. politikus menghabiskan miliaran rupiah untuk kampanye.
pengurus organisasi bertengkar karena posisi, Hmm. saudara bermusuhan karena berebut kepemimpinan dan seterusnya. Ya, ini ngomong-ngomong Ghazali yang 1000 tahun yang lalu, dia ngomong gitu. Iya. Ya, kan? Jadi emang udah jelas kayak gitu. Iya. Jadi sekarang dibalik kalau nggak punya penyakit jabatan itu artinya kayak apa? Apa kita melempem gitu aja? Nggak ada leadership gitu? Apa gitu? Nggak kan? Enggak juga sih, Nggak enggak. juga kan? Iya toh. Jadi kita mau mimpin yang benar gitu kan? Iya toh. Sesuai ya kompetensi juga ya, sesuai kompetensi. Betul, betul. Heeh. Itu yang diomongin yang itu penting. Jadi karena di Heeh. Islam itu ajarannya jangan kita menempatkan orang yang nggak kompeten menjadi pemimpin. Nanti rusak gitu kan ada kan di hadis. Hmm. Ya, jadi kalau kita merasa nggak kompeten jangan kita memajukan diri. Tapi kebanyakan sekarang orang yang kompeten pengen jadi presiden, jadi nah ya setelah jadi itu jadi blow on gini kan. Hmm. Iya betul. Ya kan jadi repot. Padahal tanggung jawabnya nanti yang ditanya. Ya Iya. toh, jadi presiden 4 tahun, jadi pemimpin 4 tahun, tapi nanti di sana akhirat berjuta-juta tahun akibatnya. Hmm. Iya kan, orang nggak mikir begitu ya. Makanya kan selalu Iya. Allah tuh nyindir, orang yang selamat tuh yang beriman pada Allah dan hari akhir. Selalu sebutkan hari akhir. Karena yang penting hari akhir itu kan. Iya. Ya toh? Kalau kita ngomong sama orang modern, kita ngomong hari akhir tuh apa? Terbelakang gitu. Mereka Iya. bilang terbelakang. Padahal justru orang yang pinter itu yang mikir hari akhir. Iya toh? Dan kita nggak akan kehilangan dunia kalau kita mikir hari akhir. Malah jadi sukses. Iya toh? Hmm. Karena Iya. kita lebih efisien. Saya melihat Lebih. Saya melihat Islam itu profesional sekali. Setiap langkah itu kita bisa efisien. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang ini. Ya toh? Coba dibaca surat Al-Mulk itu kan. Surat Al-Mu'minun itu kan tanda-tanda orang-orang yang al-mu'min itu kan efisien. Iya. Dia nggak buang waktu, nggak buang ini. Hmm. Jadi ciri orang Islam yang top notch itu biasanya dia sukses, efisien, ya ta? Dia ada leadership, ya ta? Hmm. Ya seperti itu. Gitu. Saya itu sangat terkesan ya sama pemain bola Sadio Mane. Pernah Hmm? dengar ya? Apa tuh? Sadio Mane. Dari Mali ya, Mali atau dari Dari dia desanya namanya Kimbala, Afrika ya. Kimbala. Senegal itu. Senegal ya, Kenapa dia? Sadio Mane. Senegal. Jadi Sadio Mane itu dia gajinya itu hampir 1,5 miliar per bulannya dapat ya. Kemudian dia ditanya sama salah satu wartawan, Mister Mane, kenapa you nggak pakai mobil mewah, nggak punya apartemen super lux, nggak punya jet pribadi segala macam ya? Kamu kayak orang miskin aja. Dia bilang. Terus dia bilang begini, uang yang saya dapat itu adalah karena saya berlatih pada saat saya kecil tanpa sepatu, tanpa ini dan doa orang tua. Dan saya sekarang membangun, dia ratusan masjid dia bangun di Kimbala itu. Kemudian dia bangun pendidikan. HP-nya itu HP lama yang sudah pecah ininya, apanya itu monitor. Jadi ini menuju ke sufisme ya, sufi ya, kayak sufi ya. Dia nggak perlu saya jet untuk pamer, saya nggak perlu super apartemen untuk ini segala macam. Jadi dia bangun masjid Muslim ya, Muslim Senegal ya, kayaknya Senegal ya, pemain dunia Sadio Mane. Jadi banyak orang menganggap bahwa orang sukses itu ya ini hedonisme ya. Yang sukses punya Ferrari yang harganya puluhan miliar gitu ya.
kemudian punya jam tangan yang dilapisi berlian segala macam. Nah, Hmm. tujuan mereka seperti yang ini, yang barusan dibaca ini, pengen dipuji, pengen dihormati. Tapi akhirnya si Sadio Mane itu lebih dihormati oleh dunia gitu, karena tindak tanduknya ini kan membumi ya, istilahnya membumi ya, untuk Ya. untuk pendidikan ya Yoyon, yang sudah dilakukan Yoyon juga ini, pendidikan apa gitu ya. Hmm. Saya pikir bibit-bibit itu harus ada pada kita ya. Hmm. Mungkin pada usia 40 masih belum terasa, tapi udah 60 ke belakang ini harusnya kita punya bibit-bibit seperti itu gitu. Udah nggak mendewakan harta, nggak mendewakan jabatan, tapi dakwah yang santun itu saya kira harus lebih dipelajari dan diperdalam ya, dakwah yang santun ya. Baik itu dari di kelompok kecil, kelompok keluarga, kelompok kecil, atau kelompok-kelompok alumni, kita nggak usah menunjukkan bahwa saya mau berdakwah, tapi kayak selingan aja kita cerita gitu, sesuatu yang orang lain itu tersentuh gitu kan. Iya. Jadi ini juga menurut saya sih ada ilmunya sih sebenarnya, untuk supaya orang tersentuh gitu ya, untuk mendengarkan gitu. Jadi tidak saya mau dakwah, saya mau memberi, mungkin kalau di eliter gitu ya digituin, lu sok pinter loh gitu ya. Tapi pada saat kita cerita sesuatu yang menyentuh gitu ya, seperti kita cerita Sadio Mane di teman-teman gitu ya, pasti ada feedback gitu. Saya yakin ada feedback gitu, baik itu langsung maupun tidak langsung. Ya memang dakwah itu aja yang paling bagus kan dakwah bimal ya. Dakwah bilmal. Jadi dengan action gitu kayak seperti itu. Nggak ngomong aja. Itu. Iya, iya. Ya. Makanya itu ada kekurangan saya yang waktu masih kecil ya ngelihat ustadz-ustadz tuh ngomong. Ini ngomong aja kok dibayar banyak. Ya kan? Padahal Iya, dia iya, iya. belum tentu melakukan, justru melakukan terus orang lihat kayak kayak kamu cerita itu pemain bola itu luar biasa, dia dapat, wah kamu cerita gini dia dapat pahala itu, ya toh? Iya, iya, iya. Jadi dan kamu bilang tadi kalau seumur kita itu nggak ngomong bibit lagi, harusnya ngomong bobot lah ya kan, udah tua kita. Iya, iya, iya. Ya artinya kita itu Saya banyak terkesan seperti Muhammad Ali ya. Muhammad Ali itu pernah diwawancarai ya sama wartawan di Amerika. Kenapa nggak ada bodyguard yang melindungi kamu? Oh, saya punya bodyguard ini. Siapa bodyguardnya? Dia tidak punya mata tapi dia bisa melihat. Dia tidak punya telinga, dia bisa mendengar. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Loh, siapa itu? My God, Tuhan yang di atas. Bayangin, waduh, merinding kan saya melihat begitu. Itu kata-kata seorang Muhammad Ali ya. ya, Itu di TV itu, bayangin tuh berapa orang yang tersentuh gitu ya ya, dengan kata-kata sederhana gitu ya. Jadi saya sering ya, ini gini saya ceritain aja sama teman misalnya. Muhammad Ali pernah. Artinya ada satu satu pulse satu ini ya, untuk orang itu kecantol, meskipun nggak langsung ya. Pada suatu saat dia akan mikir, oh iya ya Muhammad Ali. Jadi kalau memang kita dakwah seperti anaknya Yul, oh dakwah kok dibayar gitu ya, itu kan udah negatif. Kita punya kan, kiai kok ngoleh duit ya gitu kan. Dan itu nggak terkesan sama kita, meskipun kita mendengar ya, nggak terkesan, terus terang, nggak nyentuh hati gitu loh. Tapi ya, kalau misalnya satu kata-kata ada, seperti siapa itu, almarhum, siapa itu yang orang, Ustadz penceramah yang meninggal itu siapa ya? Aduh, orang dia penceramahnya bagus sekali gitu, dan setiap kita mendengar itu kesentuh gitu loh, kesentuh gitu. hmm, Itu yang saya butuhkan ya, orang-orang seperti, kalau ustadz maaf aja ya, saya kurang minat gitu. Nah, hmm. mereka kan cari duit juga, amplopnya. Ya makanya kan di surat Yasin itu kan
yang akhirnya dibunuh itu kan, dia bilang kan, ini Hmm. ini apa? Dia nggak minta, dia ngasih ke tahu nggak minta uang, harusnya kamu ikutin gitu kan. Jadi konteksnya emang gitu. Kalau udah bayaran tuh repot. Tapi juga mereka juga Ustadz itu kan butuh dibayar juga kalau nggak asal. Jadi tapi kayak kayak gitu itu kita harus bijaksana ngelihatnya ya. Tapi anyway kalau kembali ke kita lagi ya, saya bilang contoh-contoh kayak ini tuh kita ajarin ke anak sama keluarga sama temen aja yang deket. Kalau kita paham ini ya, kita paham penyakit yang 25 ini, insya Allah disebarkan gitu. Karena nanti ditanya, kamu dulu sama Mbah Yanto udah ngaji, udah kamu sebarin kok, ya kan? Terus kamu jawabnya belum. Wah, saya dipanggil sama malaikat ini, kamu ajarin kok kamu nggak disebar gitu, gitu ya. Ya. Ya, jadi gitu. Kalau di Al-Baqarah itu kan disebutkan bahwa kita itu ya, ja'alna apa kita kita dibikin sebagai umatan wasaton, umatan tengah ya, litakunu apa linasi apa nama syuhada. Jadi nanti di akhirat tuh kita dijadikan saksi karena kita dianggap sebagai panutan ya orang Islam. Maka Saukat bilang sebenarnya di lingkungan di saya itu kan ya di lingkungan kerja itu nggak ada yang Islam kan. Jadi yang saya tunjukin ya amal itu. Saya nggak ngomong saya Islam ini malah di fire saya. Tapi saya tunjukin kejujuran, itu, kecermatan segala macam. Nilai-nilai Islam yang saya tunjukin gitu. Ya begitulah. Pak Ya, kembali lagi, terusin kurang ke kembali atas lagi ya. ya. Ya, kembali lagi ya. Inasya yakum inasya ya inasya lakum yalah syatta. Sesungguhnya masing-masing kamu tergantung dari usahamu sendiri-sendiri. Itu artinya apa? Lingkungan kita gimana? Kita harus adaptasi gimana? Itu yang kita kerjakan. Gak usah muluk-muluk kemana-mana. Ke keluarga kita, ke teman kita terdekat. Itu aja. Oke, monggo. Agak kurang ke atas sedikit ya. Ya, tapi Kurang ke biar. atas sedikit. Iya. Jadi dalil di dalam Al-Quran untuk hubul 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 mansyib Hmm. itu ada di surat Al-Qasas ayat 2 ayat Al-Qasas ayat 83. Coba kalau sekarang kalau Quran Hmm. dibaca, coba saya pengen apa Aduh, iya. tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka tilka darul akhiratun naj'aluha lilladzina. Apa itu ada keadaan ini Allah ketutup Oh, sorry. ayuri. ketutup apa itu ya? Tutup. Nah, itu tuh. Ha, ada itu. Ada kursor ada. Oh ya. Udah. La yuridu. Coba tak La gede, tak gedein. Ya. yuriduna eh la yuriduna ulu uluwun Uluwan. fil ardi wala fasad. Fasada. Jadi, oke, tak benerin Fasada, ya. sorry ya. Nah, Ya. jadi kill ini kan karena sadar jadi Til tilkat langsung tilkat darul akhiratu ya naj'al bukan a ya di sini oh iya ya. aluhal aluha aluha ini dua ya Halo, ha, iya benar. Ya. matabiin lilladzina la yuridu ini dua-dua semuanya matabiin semuanya matabiin uluwang lah ini karena ada fa jadi uluwang Uluwang ya, bukan uluwang. uluwan tapi uluwang fi ini dua lagi fil ardi Ardi. R-nya ini tebel R bukan R Ah, tapi hmm. R tebel ke belakang ardi di juga tebel wala fasada ini kalau dan ya kalau ada tulisan dan tapi kalau terakhir juga wasada
Ya toh, mat iwat tuh. Begitu. Oke, monggo. Itu ketutupan ya apa? Oh, ketutupan lagi ya? Bukan ketutupan apa enggak? Belum ke atas ya. Kegedean. Iya gede. Oh, Oke. kegedean tak kecilin Oh ya. ya udah cukup lah segini itu kurang ke atas sedikit ya. Hmm. Sekarang udah. Artinya Mhm. ya surat Al-Qasas ayat 83 ini artinya negeri akhirat itu kami jadikan bagi atau kami peruntukan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian. Maksudnya kesombongan dan kedudukan di muka bumi. Hmm. Dan tidak pula kerusakan. Hmm. Ayat ini sangat tepat mengenai hubul mansyib. Mm-mm. Kemudian kurang ke atas. Allah memuji orang yang tidak haus kedudukan, tidak ingin merasa lebih tinggi dari orang lain. Hmm. Jadi diresapi kan. Jadi kalau kita udah tua ya, sebagian besar udah mana ya nggak ada urge untuk ini ya. Tapi ya kita tidak harus kedudukan, tidak ingin lebih tinggi. Jadi biasa-biasa aja lah itu. Tapi amal kita luar biasa. Ya, dalam dalam apa penampilan kita biasa aja. Tapi apa performance kita, amal kita luar biasa di depan Allah gitu. Ya toh? Kebanyakan orang lihat kita ini siapa, tapi dia nggak tahu kita sama dengan Allah tuh amal kita luar biasa. Mendingan jadi orang kayak gitu daripada begeng-begengan tapi kosong gitu kan. Ya begitu. Ini saya mau tanya, apa namanya, yang bahasa Arabnya yang ketinggian di sini apa ya? Yang Oh, dari itu uluan, uluan. uluan ya? Jadi ala, Oh, jadi ala. ala ya, ala gitu ya? Nah, Ulu, ulu, uluan. ya, Oh ya. ya. Yuriduna, mereka pengen. Hmm, 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 hmm. Tapi ini kan lah, ya, ya. La Nah, yuridun. Lah, jadi tidak, mereka tidak ingin ketinggian, uluan, Hmm. uluan. Ya Ya. tidak menghendaki La ketinggian uluan yuriduna ya. ya, Oke, oke. uluan. Fil ardi wala fasada, kerusakan, fasad. Fasad. Tapi itu kalau apa tidak apa ya tidak ada tafsir mah nggak jelas ya, tidak ada ingin ketinggian, maksudnya ketinggian kan jelas. Iya, iya, Apa itu iya. Absolutely. ya, Tafsir itu penting ya. hmm, 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 Karena hmm. tafsir itu udah termasuk konteksnya. Kalau kalau belajar tafsir nanti dikasih tahu apa asbabun nuzulnya. Ini konteksnya di sini turunnya ini karena begini. Jadi kita tahu apa yang Hmm, dibicarakan hmm. gitu. Ya, 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 ya. Ya, Fasad fasada, untuk ada. kerusakan ya, oke. Hmm. Hmm. Oke. Pas. Kemudian kemudian dalil hububul mansyib ini ada di surat Al-Imran ayat 26 ya. Ini langsung aja ya supaya cepat ya. Artinya Oke. artinya ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Pelajarannya, jabatan bukan milik kita. Allah bisa memberi hari ini dan mencabut besok, atau hari ini juga bisa juga. Hmm. Oke, iya. Hmm. Ya, toh. Jadi sebenarnya ya, Hmm. kalau dari konteks Islam, pemimpin-pemimpin itu dikehendaki Allah loh. Ngerti nggak? Orang yang Hmm. punya jabatan presiden ini itu sebenarnya dikehendaki Allah. Hati-hati tuh. Dipilih dan dicabut juga dikehendaki Allah. Itu adalah ujian bagi dia dan dari umatnya juga. Dan ada lagi kan di ilmu politik itu pemimpin itu adalah apa jelmaan dari umat itu. Kalau umat itu sifatnya kayak Trump ya dikasih pemimpin kayak Trump gitu loh. Umatnya eh, pemimpinnya kayak Jokowi ya umatnya kayak Jokowi. Jadi jangan nyalain Jokowi Hmm. gitu. Seperti itu.
Ayo, udah jabatan bukan miliknya udah ini. Udah. Hmm. Oke. Jadi kita diajarin juga bahwa semua rezeki kan ada dua kan yang ditentukan Allah, Hmm. rezeki dan mati. Sebenarnya rezeki ya, Hmm. kita punya ini, kita bisa itu rezeki kan. Itu sebenarnya dari Allah. Ya, dari Allah. Tapi karena kita merasa, oh ini usahaku, karena aku pinter, aku rajin, aku ini, aku itu. Enggak, semuanya dari Allah. Bahkan ada namanya tutut kan, tanpa usaha tapi untung terus. Enggak ya. Ya, Passive income, passive income. Sehingga, ya toh. Tapi kalau orang Islam tuh ngelihat yang kita terima atau yang lepas dari kita itu kehendak Allah. Jadi kalau kita terima jadi banyak, jadi sombong dari ini enggak. Justru lebih banyak amalnya. Makanya kan irilah kamu kepada orang yang kaya, yang kaya tapi dia dermawan. Iri artinya kita pengen jadi kayak gitu. Yang banyak ilmu dia tapi sering apa ngajarin itu juga kita harus iri. Artinya kita pengen seperti itu. Begitu. Sekarang ya, hadis-hadis. ya. Jadi dalam hadis tentang ambisi jabatan ini atau hubul mansyib, satu ya, ada jangan meminta jabatan dari Abdurrahman bin Samurah ya. Eh, ini apa namanya hadisnya? Hmm. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Jika diberikan tanpa meminta, engkau akan dibantu Allah. Jika diberi karena engkau memintanya, engkau akan diserahkan kepada dirimu sendiri. Artinya Hadis Allah. riwayat Bukhari dan Muslim. Hmm. Iya toh. Yang kebanyakan yang terjadi sekarang itu yang nomor dua ini kan. Kita ngoyo. Padahal itu Tapi kalau kalau eh, apa ya kalau sekarang kan memimpin itu kan tidak ditunjuk ya, artinya harus dipilih oleh apa namanya oleh masyarakat atau oleh demokrasi lah, apa ya demokrasi kan polling lah sekarang. polling ya ya. Nah, Demokrasi. polling itu kan artinya kita harus ya bagaimana ya kan nggak bisa itu gimana cara ngakalinnya ya untuk itu supaya bisa Makanya saya kalau bilang tadi kan kita buka niatnya apa? Kalau saya ngajarin anak cucu itu, you take over the leadership. Karena apa? Kalau enggak, orang yang hmm, yang enggak membawa keislaman nanti yang mimpin kamu, gitu hmm, loh. hmm, Jadi niatnya begitu. Dalam konteks sekarang ini valid sekali karena kan sistem udah rusak kayak gini kan. Karakter-karakter udah rusak. Ya toh? Jadi kita didik anak hmm, cucu kita itu untuk menjadi kayak pasak bumi kan. Jadi apa? Berakhlak tinggi, berilmu dalam. Kemudian dorong kita untuk menjadi leader bukan karena pengen jabatan, tapi karena tanggung jawab untuk membenarkan umat itu. Ngerti nggak? ya Kalau ya niatnya itu selalu selalu kan inamal a'malu binniyati. Dan itu kita harus memang akali dengan kecerdasan kita sebagai hmm, Islam. Ya, orang Islam tuh hmm, diajarin untuk cerdas. Apalah takilun, apa tatakarun. Jadi kita nggak terus, oh gini melempem aja kita nggak ada jadi pembincangan. hmm. Tapi kita arahkan yang benar, gitu. Oke. Hmm. Yang kedua ya ini apa ini apa namanya hadis yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok hapus hilang Apa? eh Lah, oh oh punya saya yang hilang. Limian. Eh, iya, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua serigala lapar yang dilepas ke tengah kawanan kambing lebih merusak daripada ambisi seorang terhadap harta dan kedudukannya terhadap agamanya. Hmm. Hmm, dari riwayat Hmm. hadis riwayat Tirmizi ini. Mhm. Iya dah di Hmm, dalam masyarakat ya kalau kita melihat kayak gini ada serigala di tengah kawanan kami. Artinya di masyarakat itu ada orang leader yang leadernya bagus tapi dia ngerusak. Wah, kita harus wajib itu fardu kifayah untuk ngalahin dia. Artinya orang-orang Islam di situ kena fardu kifayah untuk menghilangkan itu, mengalahkan dia
di di padang politik atau gimana. Ngerti nggak? Hmm. Kalau ada pemimpin Ya. yang nggak benar yang membawa rusak gitu, itu Hmm. kewajiban dari umat Islam di situ untuk take over. Ya begitu. Oke, move on. Oke. 3, penyesalan pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan itu pada hari kiamat menjadi penyesalan. Ya, Hadis riwayat Muslim. Karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. ya, ini kata-kata ini halus sekali. Karena semua dari kita, semua individu itu pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Hmm. Ya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak itu Wah, jeblok ini, jeblok. Kalau ditanya di sana jeblok, jeblok, jeblok tahu, jeblok, jeblok. ya, Kecuali jeblok, Saukat kayaknya Saukat. jeblok jadi cilepeng. Iya. Iya, jadi Contoh KPK. nyata di kehidupan di masjid bertengkar karena ingin menjadi ketua DKM, Hmm. tidak mau hadir, tidak mau hadir rapat setelah tidak terpilih, menolak program hanya karena bukan usulannya atau usulnya ya. Hmm. Di kantor menjatuhkan rekan agar mendapat promosi, Hmm. menjilat atasan demi naik jabatan, menyembunyikan informasi agar terlihat paling hebat. Ini kalau di istilahnya Eh, renang gaya kata itu kan. Di atas eh, menjunjung, di bawah dijejak. eh. Iya, iya. Di organisasi Islam ingin tampil terus di depan, marah bila tidak diberi kesempatan ceramah, merasa dirinya paling berjasa. Semua ini bisa menjadi gejala hubul mansyib. Hmm. Hmm. Sebenarnya jelas ya. Tanda-tanda hubul mansib itu jelas ya. Hubul al mansib. Ya, tapi karena saking jelasnya jadi susah dihindari. Iya. Ini Nah, mungkin yang positif ya, ya positifnya ya, kapan jabatan menjadi ibadah. ya. Ya, tidak semua jabatan itu tercela. Jabatan menjadi ibadah jika tidak dicari karena ego, Hmm. diterima karena amanah, digunakan untuk melayani, siap melepaskan kapan saja. Hmm. Contoh terbaik adalah para nabi dan sahabat. Hmm. 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 Iya. Ya seperti tadi itu juga Hmm. mungkin nggak Hmm. dimasukkan di situ kalau kita lihat ada orang yang zalim jadi pemimpin itu fardu kifayah bagi lingkungan orang Islam di situ untuk mengalahkan dia jadi pemimpin gitu. Gitu. Ya. Ini obatnya supaya tidak hubul mansyib menurut Imam Al-Maulid dan Imam Al-Ghazali. Satu, ingat bahwa jabatan sementara hari ini ketua, besok pensiun, lusa dilupakan. Yang tersisa hanya amal. Eh, Jadi udah tahap kedua ya. hmm. Besok pensiun udah. Iya, udah tahap kedua. Udah ketiga malah kali ya. Ini udah dilupakan juga dah. Udah dilupakan juga. Iya, benar. Ya lah, ya, hidup cepet banget ya. Yang kedua, obatnya itu renungkan beratnya hisab. Semakin tinggi jabatan, semakin berat Hmm. pertanggungjawabannya. Dan Hmm. itu benar tuh. Itu benar tuh. Iya. Kan doa kita itu di Quran ada kan? Kita pengen di sana itu hisapnya yang ringan. Bahkan Hmm. ada yang nggak dihisap sama Allah kan? Karena Allah udah rela benar. Tapi kalau dihisap itu sampai ada yang cerita sampai berjuta-juta tahun kan? Detail semuanya di ini, diruntutin gitu. Repot kalau begitu. Gitu. Yang ketiga, biasakan menjadi pengikut. Tidak harus selalu menjadi pemimpin. Kadang Allah ingin kita belajar menjadi makmum sebelum menjadi imam. Kan kalau orang Jawa itu ada tiga kan? Ing ngarso sung tulodo. Ada yang tahu? Tulodo. Di depan kita memimpin. Ing madya mangun karso. Di tengah kita berkarya.
Tutwuri Handayani. Di belakang kita support. Gitu. Itu sebenarnya tuh tiga itu ciri orang Islam loh. Gitu. Iya. Monggo. Ya, obat yang keempat itu sembunyikan amal. Semakin banyak amal tersembunyi, semakin kecil keinginan mencari popularitas. Kecuali kita pengen dakwah untuk biar nular gitu kan. Hmm, Sekarang itu dibutuhkan untuk karena orang itu sekarang kan bebal ya. Maksudnya eh, bebal terhadap kehebatan amal-amal hmm. oleh itu ya. Kita kasih contoh, kasih Ya, kita hmm, share itu supaya ini ya, gitu. Kemarin saya meeting kan alhamdulillah saya bikin ya. masjid Yang di, juga ya. yang di apa? Bekasi ya. Ya Bekasi itu kemarin saya meeting. Ya, Saya bilang jangan dikasih tahu kalau saya support ini karena nanti apa namanya orang-orang yang pengen anu jadi nggak nggak amal gitu. Tapi kalau hmm, mau ngasih tahu, kasih tahu bahwa ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba ke ada kebaikan gitu. Terus bercandanya adalah nanti saya sendiri di surga nggak ada temen kan nggak enak saya bilang gitu. Tapi hmm, lingkungan Bekasi itu bagus. Ternyata mereka itu juga eager untuk untuk donasi gitu. hmm. Mm-mm. Gitu. Ya, Begitu ya. Oke, monggo. ya terus kurang ke atas ya. Obat yang kelima itu perbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, aduh kecil Oh, iya iya ya. adalah. Udahlah, ini hadis nggak Ya apa-apa. Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Ya, ya, min syarina. Ya dah. Sebenarnya tak sebenarnya kejahatan kita mengerjakan itu kan dari gerakan hati sedikit dulu kan. Ya, Karena setan tuh dia kayak lure, luring ya bahasa Inggrisnya luring itu apa sih? Ngasih umpan tuh loh, sedikit-sedikit ditarik gitu. Ya dah. Kan ya hati-hati. Oke, udah selesai ini tinggal sedikit nih, ayo monggo. muhasabah, muhasabah itu pelajaran ya atau Ya, ya ya, pembersihan atau ya, gimana? Ha? ya pembaca. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya kecewa ketika tidak dipilih? Ya, Apakah saya senang jika nama saya disebut? mhm, Apakah saya ingin memimpin atau ingin melayani? mhm, Apakah saya tetap beramal jika tidak ada jabatan? mhm, Apakah masih aktif jika tidak dihormati? mhm. Jika jawaban-jawaban itu membuat hati tidak nyaman, mungkin masih ada benih hubul mansyib yang perlu dibersihkan dari kita. Ini Hmm. ada cerita ya, Umar bin Khattab waktu itu jadi gubernur kan. Ada di kan Umar itu ngirim pasukan gitu kan di suatu tempat. Ini ada sahabatnya yang dia itu saking hebatnya ya. Dia sampai dipuji-puji dibikin lagu itu eh, apa tentara-tentaranya itu bikin lagu untuk dia. Saking hebatnya nih si apa si jenderal yang dikirim itu. Terus Umar dengar itu, dia ngirim surat, mecat itu, dipecat itu si Khalid bin Walid ya, dipecat Hmm. dari jabatan sebagai pemimpin di situ. Nah, terus orang pada ngomong, wah ini apa Umar jealous, nah, iri itu, gitu. Tapi kalau Khalid bin Hmm. Walid itu kan dia dia memang apa levelnya level tinggi kan. Dia mau dia jabatannya ditaruh terus dikasih wakilnya. Waktu ditanya 10 a.m. waktu dia kenapa kamu rela aja tuh kamu masih ikut berjuang, dia bilang maksudnya Umar itu karena kamu udah memuji-muji saya sebagai anu jenderal yang hebat, jadi kalau Islam tuh nggak boleh kan muji sampai lebih dari Allah dan Rasul kata, ngerti nggak? Jadi Hmm. Umar itu takut nanti
tauhidnya itu apa. Tapi sampai sekarang case itu dijadikan orang yang nggak suka Umar itu karena benci Khalid bin Walid. Padahal nggak. Khalid bin Walid sendiri menerima. Jadi pelajaran itu sebenarnya karena mereka levelnya tinggi ya, orang cerdas-cerdas. Hmm. Hmm. Ya itu jadi diturunin dia tetap tetap dia sebagai sebagai bawahan bukan pemimpin dia tetap berjuang gitu. Karena waktu dia memimpin itu bukan karena manusia. Dan dia tahu kalau dia udah dipuji-puji itu bahaya, ya kan? Nah, itu contoh-contoh yang luar biasa yang kita lihat. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ke kita ya. Kita sampaikan ke anak teman kita seperti ini ya. Coba kalau kita bisa ngajarin itu kan luar biasa kita ngajarin anak anak cucu kita menjadi yang tidak punya hubul mansib gitu ya. Tapi dia punya leadership. Dia suruh maju, ya tak? Luar biasa dia akan menjadi pasak bumi itu. Gitu. Ya. Hmm. Oke, selesai. Ya, tinggal ringkasannya ya. Ya, Kurang ke atas ya. orang ke atas. Oke. Ya, ringkasannya hubul mansib adalah kecintaan berlebihan terhadap jabatan, kedudukan, pengaruh, dan kehormatan. Menurut Imam Maulid dan Imam Al-Ghazali, penyakit ini sangat berbahaya karena sering melahirkan kesombongan, Hmm. ria, hasad, dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa ambisi terhadap kedudukan dapat merusak agama seseorang lebih dahsyat daripada dua serigala lapar yang dilepas ke tengah kawanan kambing. Obatnya mansib ini adalah ikhlas, mengingat beratnya hisab pemimpin, menyadari bahwa jabatan hanya sementara, Hmm. serta menjadikan kepemimpinan sebagai amanah untuk melayani, Hmm. bukan sarana mencari kemuliaan diri. Mhm. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83 bahwa akhirat disediakan bagi orang-orang yang tidak mengendaki ketinggian di muka bumi dan tidak membuat kerusakan. La Mbah yuriduna Yanto, uluwan. Mbah Yanto, yang mana Mbah Yanto tuh? Hmm. Emang saya udah mbak. Even. Iya, gitu. Alhamdulillah kita udah sampai ke 15, 10 Hmm. lagi ya. Nanti ada ujiannya loh, Dan ya. 25 ini. Dan yang Online Ya, juga uji. siap, 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 KT ya. siap, siap. tapi yang uji bukan saya, malaikat. Eh, Hmm. UKT multiple choice. Iya. Udah ada pertanyaan, ada jawaban, ada komentar. Ana, Ana, ayo. Nanan, ada usulan. Nanan masih ini sama Ibet. Masih, masih, Hmm. masih. Sampai di mana udah? Sekarang lagi Al-Baqarah. Oh, udah selesai ya juz 30. Udah juz 30. Wah, hebat ya. Al-Baqarah juz 1. Juz 1, tapi baru sampai ayat 8. Oh, oke. Coba Ibet Al-Munafik ya tinggal berarti di mana soal sekarang, Anan? Kenapa? Ibet tinggal di mana sekarang? Masih Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Oh, Pekanbaru. Mantan bos Suherman, saya tuh waktu di Caltech. Suherman kamu ikut tuh Ibet tuh jago tuh ngajarin apa? Dia bener Tadi, kalau dia guru ikut tuh, ikut ikut kelasnya. Bagus kok Ibet. ya, Hmm, hari Kamis jam 8. tuh bagus Kak. Belajar tahu apa tajwid itu karena apa? Perintah apa baca Quran tartil ya tartil itu ada perintahnya ada minimal 2 ayat yang ngasih tahu itu ya bisa baca tartil kalau tajwidnya bener gitu. Kamu kalau denger apa, bacaannya Nanan bagus sekali. Nanti Nanan biar baca kapan-kapan. Gitu. Iya. Si ini juga masih Kalau
Kalau usul ya, eh, event event tertentu, kita baca Al-Quran, satu ini aja, satu lembar bacaan, kemudian dikoreksi, Oh gitu. dikoreksi. Karena saya kan kita sangat bukan ahli dalam tajwid ya, tapi kalau kita biasakan untuk membaca dan dikoreksi, itu akan lebih ingat ya, lebih ingat. Seperti seperti shin, short, sin, yang Mahraj, Yul mahraj, bilang mahroj mahraj. ya, mahroj. Karena banyak saya takut saya merasa benar udah bacaannya, padahal saya pernah ikut debate sekali ya, itu banyak yang salah. Nah, makanya jangan Yang salah. salah. Ya, seperti Soalnya tadarus Iya. sampai gitu. sekarang pun saya banyak sekali yang salah karena Hmm, berpuluh tahun lidah saya seperti itu. Tapi Iya Ibet benar. cukup iya, iya. tuh. Nggak apa-apa, Hmm, saya selalu masih banyak salah kok, saya juga. Iya, hmm, iya. hmm, Yang namanya Makin belajar itu ya bikin salah kan. Kalau sudah nggak bikin salah jadi guru aja kan. Jadi hmm. dan belajar itu punya pahala. Jadi kalau baca itu ada dua kan, mahraj sama sifat, ya ta. Kayak sifatnya lin, sifatnya ini. Kalau mahraj itu keluarnya dari mana gitu. Kayak to, Tempat keluar suara ya. hmm, to, to itu harus di belakang, bukan kalau ta di depan, Ya. to, lah itu kayak So, membedakan kan. so, Ya ta. Kayak ro aja kalau ringan di depan, kalau berat di belakang, ro, ro, ya ta. Ya kayak gitu harus dipelajari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bacanya begitu. Yang diajarin Jibril. Jadi kita harus persis sama. Dan itu disebut di Quran itu tartil. Tartil itu muratal. Kayak gigi ini muratal. Artinya gigi itu kan nggak sama semua tapi rata. Yang panjang harus panjang, yang pendek harus pendek. Jadi ada namanya mat tabi'i. Yang dua ada mat iwa atau segala macam. Ada yang panjang, ada yang wajib. Kayak waladhdallin itu harus enam segala macam itu harus dipelajari. Kenapa? Kalau nggak gitu salah. Karena Rasulullah bacanya seperti itu, nggak tartil jadi. Jadi Suherman perlu itu ikut kelasnya Ibet tuh, gitu. Ya salam buat Ibet ya, Nanan. Kalau iya. Hmm, oke. Saya kira cukup ya. Monggo ditutup sampai tadi Suherman. Kita tutup. Terima kasih Mas Yoyon yang sudah membacakan bagian penyakit hati yang ke-15, hubul mansib, yang disertai dengan ciri-cirinya, kemudian dalil-dalil Al-Qurannya, kemudian cara-cara menghindari supaya kita tidak menjadi hubul mansib. Hmm. Kemudian kesimpulannya udah hilang tadi yang bulan terakhir, Mbah. Iya, iya, timbang tak hilangin coba apa yang masih di masih di kepala apa? Anak ITB di tes toh. definisinya Pak Herman, definisinya, kemudian obatnya, dan ada ya seperti itu aja lah ya, Ya, ya nanti menghindarnya. disimak atau ini videonya. Ya, Hmm, dibaca lagi nanti ya. Iya, ya, oke. insya Allah. Amin. Sementara itu dulu Mbah, Bapak-Bapak, dan Mbak Mhm. Nana. Ya, Kita Ya, lanjut minggu kita depan lanjut insya minggu Allah. depan. 10 ya, lagi, ya, insya Allah. 10 Kita lagi berarti ikuti ya, ya. ke-16. ya 10 lagi 2,5 bulan lagi. Habis kita Siap. bersih semua kita ya hati kita kan. Iya, betul. Insya Allah. Insya Allah. Nah, nanti ada tes ya. Sama apa? Eh, midterm ada midterm nanti. Betul, betul. Iya, oke. Thank you. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dan warahmatullahi. Waalaikumsalam. nggak ditutup dengan doa kafaratul masjid. Oh iya ya, ditutup coba siapa yang mau? Suherman, doa tutup. Wah, nggak hafal saya.
Allahumma antas salam wa minkas salam fakhayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftah li abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Allahumma Amin ya salli ala Rabbal. Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa sifa'an min kulli wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya, Mbah.